Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bentar lagi siang, sebentar lagi setengah hari guys. Ini kita melakukan kontrol, melakukan apa ya, penglihatan. Ini karena ada beberapa rekan-rekan yang tanya di sini mengenai masalah ya seputaran puyuh tentunya. Jadi kita coba melakukan pemberian jawaban, makanya sering saya bilang eh, bertanya dengan orang yang tepat. Artinya bukan saya yang paling tepat, enggak. Kita bertanya itu boleh ke siapa-siapa, terus nanti kita cerna masuk logika di kita apa enggak gitu loh. Masuk di pemikiran kita apa enggak gitu. Logis enggak gitu dengan pertanyaan, dengan kendala, dengan permasalahan yang kita hadapi. Seringkali saya sampaikan dengan rekan-rekan seperti itu. Masalah peternakan ini jangan kita anggap sepele, jangan kita anggap enteng. Secepatnya kita harus seringkali melakukan mortalitas. Artinya kita sering melakukan kontrol, sering melakukan penyortiran, sering ya pokoknya intinya harus ada perhatian secara full, secara drastis, secara signifikan gitu. Nah, di sini ada timbul pertanyaan dari kawan-kawan. Ini datangnya dari mana saya nggak tahu, nama akunnya. Ini dia komentar di komentar pada cara mengawinkan burung puyuh agar tidak kanibal. Nah, ini kalau nggak salah baru kemarin saya unggah. Ini dari Kayi Malwiansah 6733. Maaf Pak, saya mau tanya, apa benar burung puyuh yang sudah gede harus disorder paruhnya? Aduh. Nah, ini apakah burung puyuh yang udah gede harus disorder paruhnya? Ya, kalau bisa ya jangan disorder. Kalau disorder ini kita kayak masang kabel elektronik ya. Kita sorder menggunakan timah ya jangan. Kita sorder agar puyuhnya itu paruhnya itu membuang paruh ya. Intinya membuang paruh ya. Kita tidak perlu menggunakan sorder ya. Jadi kalau kita menggunakan sorder ya kasihan ya. Ini dari mana kita kurang tahu juga, nanti mohon dikoreksi dari mana ya Bang ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Baik, kita cari, kita kasih contoh. Kalau kita menggunakan solder itu terlalu panas ya, itu nanti akan berbahaya. Kalau bisa kita yang praktis saja menggunakan potongan kuku, cepetan kuku gitu. Jadi kita cari, kita ambil contohnya di sini. Ini memang ada beberapa puyuh saya yang sudah uzur ya, artinya sudah tua. Di sini perlu kita potong paruhnya. Seperti apa kita memotong paruh? Itu sebenarnya ada di video saya. Nah, kemudian kita di sini kalau tidak kita lakukan pemotongan paruh, memang itu nanti bisa juga berakibat fatal. Karena apa? Paruhnya panjang. Ya, paruhnya panjang. Itu nanti bisa berbahaya juga. Nah, ini kawan. Kita ambil contoh seperti ini. Ini adalah puyuh jantan. Puyuh jantan masih kita pakai karena untuk perkawinan dia. Ini paruhnya panjang, kawan. Ya, ini paruhnya panjang. Seperti ini. Ini paruhnya begitu panjang. Nah, ini dan kaki-kakinya juga kukunya juga panjang, kawan. Ini kukunya juga panjang, ini harus dipotong. Bukan anak kecil saja. Ini adalah paruh yang panjang. Nah, ketika dia makan, minum akan kesusahan. Makanya kita potong menggunakan jepitan kuku, kawan. Ya, kita potong saja. Kita potong menggunakan jepitan kuku. Dan cara megangnya pun ya kita harus benar di sini. Gitu. Nah, ini ya. Harus kita potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah kita potong dari situ. Ya, pendek ya. Kalaupun kurang pendek juga ya bisa kita pendeki juga. Intinya kita menggunakan jepitan kuku. Masalah nggak Pak nanti? Enggak. Saya sering melakukan. Nah kan. Nah ini terus kemudian kukunya. Kukunya juga kita potong. Menggunakan jepitan kuku. Jangan menggunakan sorder kawan.
Kalau menggunakan solder kita panas ya solder itu ya. Kita lebih baik kita menggunakan potongan kuku. Pak, nanti stres enggak, Pak? Enggak. Ini kita menggunakan potongan kuku, kawan. Jadi dari situlah terkadang kita harus bertanya itu dengan orang yang tepat, dengan orang yang pas ya. Jadi agar supaya kita tidak salah kaprah. Kalau kita memang harus kita melakukan pemotongan paruh apabila paruhnya sudah panjang. Rata-rata paruh panjang itu di umur berapa, Pak? Biasanya 2 minggu, 2 minggu. Setahun setengah lebih itu biasanya paruh mereka itu panjang. Dan itu kita harus melakukannya seperti itu. Apabila ada nampak kelihatan dengan saya, biasanya langsung kita eksekusi di situ. Langsung kita potong paruhnya di situ. Tujuannya apa? Dia minum makan itu agar supaya tidak susah, tidak payah. Jadi dia kembali ke normal lagi gitu. Ya memang kalau untuk di awal-awal mungkin rasanya canggung. Seperti halnya kita di awal-awal itu kalau kuku kita panjang itu seperti apa. Nah ini kita melakukan pemantauan. Makanya sering saya bilang kalau yang namanya ternak, perhatian kita itu harus khusus ke sana kawan. Jadi jangan kita itu setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, nah kita repot sendiri nantinya kita. Jadi kalau untuk penanggulangan, ya itu memang seharusnya kita perlu waspada dengan ternak itu sendiri. Harus kita awasi. Bagaimana dia, bagaimana kelanjutannya, nah itu harus kita awasi. Nah ciri-ciri yang harusnya kita potong itu seperti apa Pak? Paruh yang normal itu seperti apa? Coba kita cari, nanti saya ambil contohkan. Ini kemarin sudah saya potongi juga sih masalahnya ya. Jadi kita cari di mana dia yang mungkin di situ agak panjang ya. Jadi ini nampaknya masih muda semua yang di sini. Kita cari yang sudah tua gitu. Jadi biar supaya ada kontrol kita itu enak gitu. Memang kita merawat burung puyuh itu ya kita harus full untuk perawatannya, untuk perhatiannya, untuk semuanya kita memang harus memperhatikan dari sudut manapun kita harus perhatikan guys. Jadi mungkin dari kukunya, mungkin dari paruhnya, nggak semuanya harus kita potong. Dari DOQ harus kita potong nggak Pak? Kalau saya sih nggak pernah ya. Saya nggak pernah. Dari DOQ artinya dari anakan, dari ketika netas dipotong nggak Pak? Enggak, saya nggak pernah. Ya, saya nggak pernah melakukan itu. Saya motong itu kalau terasa sudah canggung di dia, terus kemudian sudah panjang, itu baru saya melakukan pemotongan. Sembari terkadang saya memberikan minum, memberikan makan itu saya perhatikan. Ada nggak puyuh itu nanti yang sekiranya paruhnya panjang gitu. Jangan disorder ya, kalau disorder itu terlalu panas ya. Jadi ya kasihan puyuhnya kalau kita sorder itu ya nanti malah timbulnya puyuh itu panas, malah ya takutnya nanti hal-hal yang lain yang timbul gitu. Kalau batas mana sih coba kita mengintai sih normal semua ya. Tadi memang ada beberapa yang panjang memang kelihatan. Jadi seperti itu guys, kemarin juga kita awasi mana yang dia harus dipotong, mana yang enggak. Itu harus kita lakukan memang. Jangan sampai tidak, agar supaya kita tetap menjaga kesehatan burung kita. Supaya nggak kanibal, nggak terlalu kanibalnya itu nggak terlalu benar-benar terjadi gitu loh. Ya kalau untuk normalnya sih seperti apa gitu nanti kita akan melakukan pembahasan yang lebih lanjut. Nah ini mendekati normal, tetapi ini bisa juga dikurangi, tapi ini masih bisa ya hal-hal yang seperti ini. Nah ini kan masih dari sini. Nah ini sedikit di sini. Ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini masih bisa, Tapi kalaupun mau kita potong, yaitu nah hanya sedikit, hanya di ujung yang kalau memang mau kita potong.
ya. Kalau memang mau kita potong ya itu di ujung saja. Kukunya juga kita perhatikan. Kukunya juga kalau memang mau dikurangi kita kurangi. Tetapi kalau memang belum, ya mendingan nggak usah gitu. Tapi kalau memang itu dinilai panjang betul, terus si puyuhnya juga sudah kewalahan dengan adanya paruh yang panjang, ya itu harusnya kita potong. Ya lebih baik menggunakan jepitan kuku daripada kita menggunakan solder. Nah, itu tadi kawan sedikit sekelumit informasi, mungkin saling berbagi sajalah di sini agar supaya kita sama-sama memelihara ternak puyuh itu sama-sama kita maju, sama-sama kita sukses. Sukses bareng-bareng, sukses sama-sama masih di jalur peternakan puyuh dari sepucuk Jambi 9 lurah yang ada di Provinsi Jambi. Untuk rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara, salam ceketer. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.